Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 6, sub 3, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, mata pelajaran yang dibahas adalah PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Nah, mari kita membaca teks berjudul Sang Arsitek berikut. Kisah ini menceritakan usaha keras seseorang yang bercita-cita menjadi arsitek hingga dia dikenal sebagai arsitek yang hebat. Ia adalah Fredrik Silaban. Sebelumnya kita sudah pernah membahas beliau, bagaimana beliau membangun bangunan megah Masjid Istiqlal yang berdampingan dengan gereja katedral. Bangunan tersebut melambangkan konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung tersebut menjadi simbol toleransi dan persatuan bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya kedua bangunan tersebut, beliau juga perancang bangunan terkenal lainnya. Contohnya, Gedung Stadion Gelora Bung Karno, kemudian Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca teks berjudul Sang Arsitek tersebut. Selamat membaca. Nah, sekarang bersama-sama mari kita melengkapi diagram berikut berdasarkan bacaan tadi. Pertama, apakah cita-cita dari Fredrik Silaban? Cita-cita beliau adalah menjadi seorang arsitek. Lalu, halangan apa saja yang ia hadapi? Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Fredrik Silaban adalah salah satu pesertanya. Nah, ia harus berhadapan dengan 22-30 arsitek yang berbakat. Ia harus berhadapan dengan mereka walaupun ia bukanlah lulusan asli sekolah arsitektur. Walaupun demikian, ia berhasil memenangkan sayembara tersebut. Kemudian halangan berikutnya, ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan masjid tersebut, yaitu selama 17 tahun. Lalu sikap apa yang ia miliki? Pertama, ia giat belajar, kemudian bekerja keras, lalu pantang menyerah, dan juga gigih. Dan usaha apa saja yang dilakukan? Nah, usaha yang dilakukan yaitu berusaha memenangkan sayembara pembangunan Masjid Istiqlal meski bukan lulusan sekolah arsitek. Kemudian, merancang dan membangun 700 bangunan di seluruh Indonesia. Hingga akhirnya karya-karyanya dikenal di seluruh Indonesia. Nah, sekarang mari kita jawab 2 pertanyaan sisanya. Apa saja prestasi yang telah diraih Fredrik Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Banyak sekali prestasi yang sudah beliau buat. Salah satunya yang paling terkenal tentu saja bagaimana beliau berhasil menyandingkan 2 simbol agama di Indonesia, yaitu bangunan Masjid Istiqlal dengan bangunan gereja katedral, yang hingga kini kedua bangunan tersebut dijadikan simbol toleransi dan persatuan di Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai membuat bangunan-bangunan terkenal yang ada sudah dijelaskan di halaman 128. Lalu apa kesimpulanmu terhadap usaha Fredrik Silaban untuk meraih cita-citanya?
Bersama-sama kita bisa simpulkan, dalam meraih cita-cita, kita tidak boleh pantang menyerah, terus berusaha, dan gigih. Nah, itu beberapa pilihan jawaban yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa juga menggunakan jawaban kalian sendiri berdasarkan teks dari cerita tadi. Sekarang coba perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia yang ada di sebelah ini. Kalau kita urutkan dari kiri, di sana ada masjid sebagai tempat ibadah agama Islam. Kemudian di sebelahnya ada gereja, tempat ibadah agama Kristen dan Katolik. Sebelahnya lagi ada pura, tempat ibadah agama Hindu. Kemudian ada wihara, tempat ibadah agama Buddha. Dan terakhir ada kelenteng, tempat ibadah agama Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Masyarakat Indonesia memang terkenal dan terdiri dari pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah tersebut untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Sekarang tugas untuk kalian, coba amati daerah di sekitarmu dan lakukan kegiatan berikut. Kali ini kita akan mencari informasi tentang rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia dan catatlah informasi tentang namanya, tahun berdiri, dan sejarah singkat tempat ibadah tersebut. Kamu bisa memanfaatkan internet untuk mencari informasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, baca petunjuk pengerjaannya baik-baik. Nah, sebagai contoh akan Bapak buatkan sebagai berikut. Nah, di sini memperlihatkan 2 tempat ibadah yang berbeda yang merupakan tempat ibadah terkenal di Indonesia. Kemudian ada namanya, lalu ada tahun berdiri bangunan tersebut, lalu tempat ibadah umat apa, silakan ditulis, dan buat juga sejarah singkatnya seperti contoh berikut. Ya, tidak usah terlalu panjang, cukup singkat saja. Tuliskan juga kegunaan dari tempat ibadah tersebut. Nah, terakhir, kalian buat kesimpulan apa yang kalian bisa simpulkan dari kegiatan yang kalian lakukan tersebut. Misalnya, dari kegiatan ini kita bisa mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali tempat ibadah yang beragam. Nah, kalian juga bisa mencari kesimpulan yang lain. Selamat mengerjakan. Sekarang, coba perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut. Tidak seperti peta biasanya yang menunjukkan ibu kota, provinsi, kabupaten, dan tempat atau wilayah, peta di atas berbeda. Peta ini disebut sebagai peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan di antaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan tanaman hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Nah, kalau tadi kalian sudah melihat peta tematik persebaran informasi tumbuhan atau tanaman yang ada di Indonesia, berikut ini adalah peta tematik persebaran hewan-hewan yang ada di Indonesia. Ingat, peta tematik adalah peta yang berisi informasi khusus. Nah, sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar misalnya harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa, juga yang lainnya. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti yang pernah kita bahas, yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba.
Nah, cara membaca peta tematik adalah seperti ini. Kalian perhatikan di tiap pulau atau provinsi, di sana ada informasi, bisa berupa hewan atau tumbuhan, atau bahkan bahan tambang, tergantung dari informasi yang ada pada peta tematik tersebut. Contohnya yang persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia berikut. Nah, kita bisa lihat di dalam peta ada lambang-lambang yang menunjukkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Nah, lalu untuk mencari tahu sumber daya alam apa saja, kalian lihat kotak yang berwarna putih. Di sana adalah keterangan dari gambar-gambar tersebut. Misalnya yang kuning ini. Di sini ada sumber daya alam di Pulau Sumatera. Ada sumber daya alam berbentuk seperti ini. Nah, kalau kita cari bentuknya di dalam kotak ini, itu adalah ikan tuna. Kemudian ada lambang gambar seperti ini di Pulau Papua. Nah, kalau kita lihat, lambang tersebut merupakan lambang dari tanaman sagu. Berarti salah satu persebaran tanaman sagu ada di Pulau Papua. Nah, jadi cara membacanya adalah seperti itu. Cocokkan lambangnya dengan keterangan di kotak putih. Nah, berikutnya berdasarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut ini. Kalian akan diminta membuat sebuah peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu. Nah, pertama kamu buatlah peta buta wilayah kabupaten di daerah tempat tinggalmu, atau kamu bisa memintanya pada gurumu, atau mencoba mendownload di internet. Kemudian carilah informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayahmu yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. Tandai daerah tersebut dengan gambar hewan atau tumbuhan. Jelaskan manfaat setiap sumber daya alam, tumbuhan, atau hewan yang kamu ketahui terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. Lalu buatlah kesimpulan tentang sumber daya tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. Nah, Bapak, contohkan secara singkat sebagai berikut. Di sini ada peta provinsi ya, bukan kabupaten. Nanti tergantung dari gurumu apakah diminta untuk membuat kabupaten atau provinsi. Jadi di sini akan Bapak contohkan peta buta provinsi dari Provinsi Sumatera, bukan kabupatennya. Nah, sekarang kita akan masukkan beberapa hewan-hewan yang ada di Pulau Sumatera. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kamu bisa juga menggambarnya secara manual atau mencari gambarnya di internet. Jangan lupa tuliskan nama hewannya di bawahnya langsung, juga boleh. Kemudian tuliskan manfaat dari hewan-hewan tersebut di wilayah Sumatera. Misalnya Bapak contohkan seperti ini. Di Sumatera ada hewan harimau Sumatera sebagai predator utama. Nah, jadi predator utama itu berguna untuk mengontrol populasi satwa mangsa di bawahnya. Seandainya harimau Sumatera hilang, maka satwa seperti rusa, babi hutan akan berkembang biak terlalu banyak dan tidak bisa dikontrol. Nah, babi hutan itu juga bisa merusak tanaman-tanaman dari warga. Jadi, fungsi harimau juga penting untuk mengontrol keberadaan hewan agar tetap seimbang dan tidak berlebihan. Nah, itu contohnya. Kalian bisa mencari manfaat-manfaat lain dari hewan-hewan yang ada di daerah sekitar kalian. Kemudian jangan lupa buat kesimpulan tentang sumber dayanya tersebut. Tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. Selamat mengerjakan. Berikutnya kita akan lagi memasuki pelajaran Bahasa Indonesia masih tentang materi puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda seperti tanda rumput atau V. Perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah ini. V1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. V2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek.
V3 menyimpulkan tekanan kata agak panjang. Nah, tekanan kata ini sedikit berhubungan dalam cara pengucapan katanya. Apakah dengan tegas atau dengan lembut? Apakah kata diucapkan agak pendek atau agak panjang? Nah, coba kita lihat contohnya pada puisi Penjaga Alamku. Di sini kan Bapak contohkan pemberian tekanan katanya. Silakan kalian lihat puisi Penjaga Alamku halaman 115. Bapak contohkan sebentar. Jadi misalkan bait ini baris pertama kita akan baca dengan V1. Berarti tekanan kata pendek sekali. Contohnya, kau tidak pernah lelah. Nah, itu kalau V1. Kita coba V2 agak pendek. Kau tidak pernah lelah. Bisa dilihat ya bedanya ketika penekanan kata sedikit pendek pengucapan katanya dan tekanan kata agak pendek. Kemudian V3. Kau tidak pernah lelah. Nah, jadi tekanan katanya agak panjang ya. Jadi tekanan kata pendek panjang ini agak berbeda ya dengan intonasi. Kalau intonasi itu keras atau lemah atau sedang. Nah, kalau kata agak pendek ini lebih ke di pengucapan atau tekanan katanya. Untuk puisi Penjaga Alamku sebaiknya dibaca dengan menggunakan tekanan agak pendek. Jadi tidak terlalu pendek atau tidak terlalu panjang. Jadi kita menggunakan V2. Kecuali baris paling terakhir. Karena paling akhir kita akan menggunakan V3. Diucapkan tekanannya agak panjang. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Silakan kalian berlatih cara mendeklamasikan puisinya dengan tekanan-tekanan yang sudah diajarkan. Selamat mencoba. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.